tinggi gitu kayak kota metropolitan banget, tapi itu tertata dengan rapi gedung-gedungnya. Itu Wah. cantik banget. Dan kalau misalkan malam, itu, kalau kata temenku yang di Korea itu dia bilang, itu kalau malam suasananya itu banyak banget pancak-pancak gitu, kayak kelap-kelip Oh, bintang. pancak-pancak Stars Iya, Beyond, halo sahabat Nova, apa kabarnya? Perkenalkan aku Agni. Nah, kalau misalnya sahabat Nova lihat nih di belakang aku nih lagi ada Namsan Tower. Aku lagi ada di Korea, sahabat Nova. Nggak, bercanda. Kali ini aku lagi mau ngobrol-ngobrol sama seseorang reporter Nova yang pernah ke Namsan Tower. Aku nih sebenarnya pengen banget ke Namsan Tower, tapi masalahnya belum pernah. Nah, kita akan dengerin nih cerita dari Kak Sarah yang udah pernah langsung jalan-jalan ke Namsan Tower. Halo Kak Sarah. Halo. "Annyeong 친구." Annyeong Cinggu. Udah backgroundnya udah di Namsan Tower nih, jadi harusnya udah bahasa Iya, Korea ya, Cinggu ya. udah bahasa Korea ya. Nah, seperti tadi Oh, aku sempat bahas, kita mau ngobrol sama Kak Sarah soal jalan-jalan di Korea dan spot yang layak dikunjungi kalau sahabat Nova mau liburan ke Korea Selatan. Salah satunya adalah Namsan Tower ya Kak yang kemarin ya, sempat Kak Sarah kunjungi ya, ya yang ada di betul. belakang aku nih Namsan Tower ini. Boleh diceritain nggak sih Kak perjalanan waktu itu ke Namsan Tower, terus di sana ada apa aja? Enaknya kalau mau spot foto di mana boleh dibagikan ke sahabat Nova. Wah, ini salah satu tempat destinasi wisata di Seoul yang terkenal banget dan emang sering banget dikunjungin sama turis. Betul. Jadi kemarin itu aku berangkat dari si OX Gangnam-gu menuju si Namsan itu sekitar setengah jam menggunakan taksi kakao taksi. Kakao Taksi. Kalau mau Kakao tahu Kakao taksi. Taksi informasinya seperti apa dan kenapa kamu harus download Kakao Taksi, nonton video Nova soal tips dan aplikasi yang harus kamu download ketika kamu pergi ke Korea Selatan. Oke Kak, lanjut Kak. Oke, jadi setelah itu ternyata aku baru tahu kalau misalkan menuju Namsan Tower itu kita harus jalan kaki dari bawah. Jadi si kakao taksinya itu cuman bisa sampai pos penjagaan pertama. Oh. Yang itu jadi pintu masuk pertama menuju si Namsan. Sebenarnya untuk menuju Namsan itu gratis dan nggak ada biaya apapun untuk masuk ke wilayah Namsan Tower-nya. Oke. Terus jadi dari si pos itu kita kalau misalkan mau jalan itu katanya memakan waktu 1,5 jam. Sedangkan kan aku masih nggak ada waktu banyak gitu ya di sana. Jadi aku mencari cara gimana nih daripada kan udah nyampe ke Namsan, masa sih nggak nyampe ke towernya? Iya Gitu betul. kan sedih kan. Ya udah akhirnya tuh setelah nanya-nanya ternyata bisa pakai bis yang menuju ke si Namsan Tower. Jadi dari pos penjagaan itu ternyata yang bisa lewat cuman bis aja dan mungkin beberapa kendaraan lain yang memang diizinkan misalnya seperti pemadam kebakaran atau gimana ya. Iya. Nah, itu tuh menuju si halte bisnya itu memakan waktu kayak cuman beberapa menit aja sih. Kayak cuma naik ke atas sedikit itu nyampe ke si haltenya. Memang nggak ada halte yang berupa halte gitu, tapi cuma sekedar tanda doang, tanda-tanda kayak tanda lalin gitu, lampu lalu lintas atau gitu. Iya. Gitu aja. Nanti ada emang bis yang ngelewatin si Namsan. Terus aku naik bis itu akhirnya. Aku kan sempet belum punya si kartu Koreanya kan, kartu transport Korea. Jadi aku bayar langsung cash itu sekitar 1.500 Korean won alias berapa ya, 15.000 ya? Iya, sekitaran segitu ya kayak. Itu apa 150 atau enggak sih 15.000 kayaknya. 15.000. 20 ribuan lagi tuh untuk naik ke si atasnya. Itu beberapa menit aja karena jalanan situ kan nanjak kan. Terus kalaupun kita mau jalan itu sebenarnya bisa karena waktu aku ke sana kan bulan Junian itu lebih ke cuacanya lagi cuaca musim panas gitu ya, peralihan dari musim hujan ke musim panas. Nah, itu dipakai untuk hiking. Jadi banyak banget lansia, ibu-ibu kayak kakek-kakek sama nenek-nenek itu gandengan tangan jalan dari bawah sampai ke atas. Itu kayak gemes banget kan. Lucu banget. Iya, dan aku cuman ngelihat dari dalam bis. Karena banyak udah nggak punya tenaga buat hiking ya Kak ya? Iya, karena kan keterbatasan waktu dan tenaga juga ya, Say. Gitu. Jadi akhirnya aku naik bis beberapa menit dan turun di halte tepat
nggak jauh dari Namsan Tower. Jadi kalau ke Namsan Tower kita masih harus jalan lagi gitu. Nah, si Namsan Tower ini kenapa sih sering banyak yang mengunjungi gitu ya? Sebenarnya Namsan Tower ini adalah suatu landmark yang memang sering banget dijadikan ending cerita romantis di drama Korea. Karena Setuju. emang tempatnya seromantis itu setelah aku ke sana. Nah, setelah kamu turun dari bis nih, itu tuh kamu bakalan dimanjakan dengan pemandangan kota Seoul yang emang gedung-gedung tinggi gitu kayak kota metropolitan banget, tapi itu tertata dengan rapi gedung-gedungnya. Wow. Cantik banget. Dan kalau misalkan malam itu kalau kata temenku yang di Korea itu dia bilang itu kalau malam suasananya itu banyak banget pancak-pancak gitu kayak kelap-kelip. Oh, pancak-pancak stars Byung, pancak-pancak Iya, Byung. iya. Wah. Jadi itu kayak banyak lampu tuh kayak yang di belakang aku itu kan banyak lampu kan kayak gitu. Ini cita-cita aku mau kesini cuman belum sempet, jadi makanya dengerin cerita Kak Sarah dulu aja ya. Mungkin buat sahabat Nova juga yang mungkin ada rencana mau pergi ke Namsan Tower tapi belum bisa, dengerin dari ceritanya Kak Sarah dulu aja ya, atau ngeliat nih background aku dulu aja ya. Iya, jadi pokoknya sejauh mata memandang itu pemandangannya pemandangan Seoul yang emang kalau siang yang tadi aku bilang itu pemandangannya lebih ke arah metropolitan gitu ya, gedung-gedung tinggi. Kalau malam itu lebih romantis gitu. Jadi sering dijadikan ending di drama Korea. Nah, selama di sana sebenarnya Namsan tuh ada apa aja sih? Apakah cuma tower aja atau gimana? Benar. Nah, si Namsan ini kan dulu dia tuh dijadikan pemancar radio sama TV ya di tahun berapa ya? 40-an gitu apa 50-an? Iya. 1950-an sekian. Itu jadi pemancar nomor pertama di Korea. Nah, sekarang mungkin sudah tidak berfungsi, tapi di dalamnya kita bakalan dapetin spot foto, terus ada foto studio juga, foto box gitu. Yang emang foto boxnya foto box lama gitu. Lucu banget. Iya, jadi backgroundnya tuh emang background 90-an gitu, yang foto yang emang bukan, kalau sekarang kan foto box tuh clear ya. Iya. Belakangnya backgroundnya clear. Kalau ini tuh ada editan bunga lah di sini, ada editan Namsan Tower-nya lah gitu-gitu. Terus di dalamnya juga ada kafe. Kalau misalkan kita panas nih di situ, kita ada beberapa kafe gitu di dalamnya. Sedang adem di sana ya Kak ya. Terus di area luaran Namsannya itu kan ada Gembok Cinta kan yang paling terkenal tuh. Itu dia, betul sekali. Yang katanya kalau misalkan kita menaruh nama kita dan pasangan di gembok itu bakalan kekal abadi katanya. Langgeng katanya ya Kak ya. Kalau misalnya di situ. Langgeng. Aduh. Dan itu Gembok Cintanya sendiri disediain di toko yang ada di pinggiran Namsan, bukan di pinggiran sih. Kalau mau beli harganya berapa Kak? Itu harganya tuh sekitar 5.000 sampai 10.000 kalau nggak salah Korean won. Gitu. Okay. Tapi jangan khawatir kalau misalkan di sana kan sebenarnya emang kawasannya tuh jajanan dan toko-tokonya sedikit, tapi lengkap gitu. Kalau misalkan mau nyari oleh-oleh Namsan itu ada tokonya sendiri. Terus kalau mau minuman ada lagi. Terus kalau misalkan mau menikmati spot foto dan lain-lain itu banyak banget di Namsan. Dan yang paling lucu adalah ada spot musik gitu. Jadi kayak lucu. Tempat orang tuh main musik di situ yang pernah dijadiin tempat syutingnya True Beauty. Aduh, semakin pengen aku ke Korea. Ini mungkin sahabat Nova yang lagi dengerin juga dan lagi nonton nih kayaknya juga makin pengen nabung, makin pengen pergi ke Korea. Iya betul sekali karena ceritanya menarik sekali. Iya, dan ini cocok banget untuk backpacker karena di sana kita nggak pakai biaya lagi kan, maksudnya untuk masuk ke areanya Namsan tuh nggak pakai biaya lagi gitu. Kita cukup datang aja, ngelihat ngelihat spot-spot foto, ngelihat fasilitas yang ada di sana. Kalaupun emang mau kita merogoh kocek untuk minuman, kalau enggak untuk beli gembok cinta gitu kan. Iya. Cuman itu cukup affordable ya Kak ya kalau misalnya kita mau ke sana, kayak satu tempat semuanya udah ada, kamu bisa dapat pemandangan, dapat nuansa romantis, bisa juga masang gembok cinta kalau ada pasangan ya sahabat Nova. Terus juga kamu bisa foto-foto tadi seperti yang Kak Sarah bilang. Jadi kayak itu udah kayak paket lengkap gitu nggak sih Kak di Namsan Tower ini? Iya, betul. Makanya nih sangat layak untuk dikunjungi. Sebelum bisa ke sana dulu,
pakai virtual background dulu aja ya, sahabat Nova Virtual ya. background. Nggak apa-apa, insya Allah ya nanti ada kesempatan. Soon ya, mungkin soon. Iya. Terus selain Namsan Tower nih yang Oke, harus banget kita datengin itu menurutku ya di Myeongdongnya sih. Karena kan kalau misalkan kita ke Seoul, kita kan agak susah tuh nyari-nyari makanan di pinggir jalan gitu di gang. Benar. Aku nggak nemu tenda-tenda merah yang di pinggir jalan kayak di drama-drama itu. Iya, iya. Ke kawasan Myeongdong naik si subway ini, kita tuh masih bisa dapet jajanan Korea yang banyak banget. Kalau di sini mungkin sekarang terkenalnya dengan Pasar Lama Tangerang ya. Oh, oke. Berjejer berarti Kak makanan di situ ada semua, Kak. Itu Myeongdong tuh berjejer banyak banget makanannya. Kamu bisa cari yang emang ada yang tapi harus dilihat-lihat dulu kalau misalkan bagi masyarakat bagi kaum muslim gitu ya. Kan nanti ada dilihat ada mau ayam gitu. Hati-hati aja karena di sana memang nggak selalu banyak logo halal dan lain-lain gitu. Jadi kita harus filter sendiri untuk makanan itu sendiri gitu. Itu dia. Tapi berarti beberapa spot yang sempat Kak Sarah kunjungi juga dan sangat direkomendasikan untuk sahabat Nova yang sedang menonton adalah Namsan Tower dan juga daerah Myeongdong. Tempat street foodnya Korea.